Baik, kita akan belajar mengenai summary atau ringkasan dari pelajaran statistik deskriptif. Di sini diketahui banyak wisatawan dari tahun 2005 sampai 2010. Jumlah wisatawan berkunjung itu dalam juta orang. Inilah angka-angkanya. Terus nilai trennya adalah ini. Pertanyaannya, perkirakan banyak wisatawan yang berkunjung pada tahun 2012 dan 2013. Datanya paling akhir adalah 2010, tetapi ada diberitahu persamaan trennya dan dikasih tahu tahun dasarnya 2006. Nah, jadi mulainya itu di sini 2006 ini. Ini dia tahun dasarnya. Berdasarkan, kita hapus dulu supaya jangan coret-coret. Nah, kita tulis di sini, inilah tahun dasar. Persamaannya ini, maka untuk meramalkan kunjungan tahun 2012 dari persamaan ini adalah Y sama dengan Y aksen ya 2012 1,44 kali 0,30 dikali 6. Dari mana datangnya angka 6? Itu dari sini. Nah, kalau kita buat di sini ya, ini kan sesudah 2010 ada 2011, ada 2012. Nah, kita lihat 2011 ke 2012. Nah, kita hitung dia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 ke 2012 berarti 6 lah X nya. Nah, sementara untuk 2013 menjadi 7 karena di bawah ini lagi. Kenapa begitu? Karena tahun dasar ditentukan tahun 2006, sehingga dapatlah peramalan jumlah pengunjung untuk tahun 2012 sebanyak 3,24 juta orang. Tahun 2013 3,54 juta orang. Nah, soal selanjutnya adalah kita disuruh menggambar. Gambarkanlah grafik tren linear tersebut. Ya, untuk menggambar grafik tren linear cukup menghubungkan titik A sebagai tahun dasar, di mana A itu 1,44. Nah, jadi coba kita lihat ya. Di sini layarnya saya belah supaya nampak. Nah, ini datanya. Sekarang kita mau menggambar ini data ini. Tahun 2006, 2005 pertama kita gambar dulu datanya ya. Data observasi itu 1, yang biru ini dia ya. Kemari 1,26, ini 1,67 kemari, ini kemari. Nah, yang terakhir ini kemari, ya kan? Nah, dari data tersebut kita gambarkan nilai trennya 1,14. Nah, ini dia 1,44. Nah, jadi gambarkan mana dia jumlah, mana dia trennya. Seperti itu. Buat keterangannya di bawah. Oke. Nah, kita masuk kesimpulan pelajaran lainnya berupa, nah ini pelajaran mengenai angka indeks. Sebuah restoran ya mengamati angka penjualan makanan 4 bulan terakhir, di mana Januari itu 500.000, Februari 600.000, Maret 450.000, April 550.000. Hitunglah angka indeks relatif bulan Februari, Maret, April dengan menggunakan bulan Januari sebagai bulan dasar. Nah, jadi kita disuruh
menghitung angka indeks relatifnya. Nah, kita lihat angka indeks relatif digunakan untuk membandingkan angka pada periode tertentu dengan periode dasar. Maka bulan Januari merupakan periode dasar atau bulan dasar ya. Nah, tugas kita tadi menghitung angka indeks relatif Februari, Maret, April. Maka caranya adalah, maka kita lihat di sini. Untuk bulan Februari, nah, angka indeks relatifnya adalah ini dia, penjualan makanan bulan Februari dibagi dengan penjualan makanan bulan dasar dikali 100. Nah, makanan bulan Februari, kalau kita lihat tadi ya datanya, supaya dia bagus kita ketik apa, kita lihat, kita view, kita belah layar kita ya, layarnya kita belah, viewnya ini kita view split. Nah, ini tadi, nah kita lihat penjualan makanan bulan Februari. Nah, ini dia Februari 600, baru dibagi bulan dasar bulan Januari 500. 600 bagi 500 sama dengan 6/5 kali 100, maka dapat 120. Jadi angka indeks relatif bulan Februari adalah 120. Nah, kita lanjut lagi untuk bulan Maret. Nah, di bulan Maret angka indeks relatif dihitung dengan penjualan bulan Maret baru dibagi penjualan bulan dasar kali 100. 450 Maret dibagi 500 kali 100, dapatlah 90. Nah, inilah dia untuk angka indeks relatif bulan Maret. Sedangkan angka indeks bulan April itu adalah penjualan bulan April dibagi bulan dasar. April itu 550 bagi 500 kali 100, dapatlah 110. Maka angka indeks relatif bulan April adalah 110 ya. Nah, kita lihat dengan demikian bahwa angka indeks relatif menunjuk penjualan makanan Februari kenaikan 20% di bulan dasar Januari, Maret kenaikan 10%, April mengalami kenaikan 10%. Dari mana kita tahu persen-persennya? Ya lihat saja di bulan Februari 120, di bulan ya lihat bandingkan ya, tadi kan 120, 90, 110. Nah, kalau di bulan Maret dia mengalami penurunan 10% karena dia tadi 90. Kalau di bulan ini coba saya geser dulu ya. Ini dia. Ini tadi hasilnya. Kan dia 120, jadi naik 20%. Kalau 90 turun 10%. Nah, kalau kenaikan tadi 110, jadi naik sebesar 10%. Nah, itulah cara menghitung angka indeks relatif. Selanjutnya kita lihat ya, apakah berikut ini soal. Seorang meneliti hubungan antara jumlah belajar dengan skor ujian. Datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya. Nah, kita lihat ya. Inilah datanya. Jam belajar, jadi ada 3 orang.
5 jam skornya 70, 7 jam skornya 75, 9 jam skornya 80. Nah, itulah datanya. Nah, sekarang kita diminta, nah, hitunglah persamaan garis regresi untuk memprediksi skor tes berdasarkan jumlah jam. Tentukan koefisien korelasi antara variabel X dengan Y. Nah, di sini mesti kita lihat ya. Nah, di sini harus kita tahu Y itu adalah skor, X itu jam. Nah, untuk menghitung persamaan regresi ya, ini bisa ya, kayak mana kita tahu, Pak? Nah, ada rumus ya, bisa dicari di internet. Nah, bagaimana menghitung persamaan regresi. Nah, ya, cari aja rumusnya, nanti kalian pelajari. Nah, dari persamaan itu, nah, kita harus menghitung terdahulu. Kan rumusnya itu sama dengan kayak gini, kalau dituliskan itu rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Nah, itu harus dihitung dahulu ya, dihitung dahulu yang A ini dihitung, dapatlah dengan rumus persamaannya seperti ini. Nah, jumlah nanti kalian lihat ada di situ N sama dengan 3, karena 3 dia di sini 3. Nah, ya, rumusnya seperti ini, sekian 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 ya. Nah, sehingga kita dapat, nanti silahkan aja cari rumusnya, kalian praktekkan di rumah bagaimana menghitung regresi ya. Maka sesudah dapat A itu dapat kita sebesar ini, maka kita cari B supaya bisa mencari rumus tadi, Y sama dengan A tambah BX. Nah, udah dapat A baru cari B. Nah, itulah dia. Nah, sesudah kita cari, dapatlah dia sebesar ya, tunggu, dapatlah A sama dengan 30, B sama dengan 2,5. Nah, tadi saya silap, harusnya dari persamaan Y sama dengan A tambah BX. Yang harus dicari duluan itu B, baru A. Nanti lihat di internet banyak itu rumus-rumusnya mencarinya ya. Kalian praktekkan. Kalau tadi 3 soal, 3 angkanya, mungkin nanti praktekkan dengan 5 angkanya, sehingga diperolehlah persamaan regresi adalah Y sama dengan 30 tambah 2,5X. 30 itu dari sini, 2,5 itu dari sini. Nah, itulah dia datangnya ya. Jangan, masih bisa kalian pelajari dan kalian praktekkan sendiri. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, nah, ini juga kalian cari nanti rumus koefisien korelasi. Nah, kalian cari di internet. Nah, kalau saya buat ini kan karena dia modelnya lurus, sebetulnya ini dia rumusnya, sehingga dapatlah 0,981. Jadi koefisien korelasi antara variabel X, jumlah belajar, dan variabel Y adalah 0,981 ya. Itu kalian hitung, silahkan. Nanti selanjutnya kita lihat. Nah, ini soal tadi katanya ya, hanya menghitung ya, terus hasil analisis hubungan positif ya. Hubungannya positif karena jawabannya positif 0,981. Nah, kita lanjut ya, selesai. Jadi itulah ringkasan pelajaran yang mungkin keluar untuk ujian final tes.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.